semuanya pendengar. Pendengar. Halo Man, Rahman. Halo Kang, iya Kang. Oke, Man, nih kali ini kita mau ngobrol-ngobrol aja nih Man. Nyerita mungkin kisah-kisah selama dulu pernah ikutan Gemastik kan. Jadi kan selama ini kita kan sering diundang tuh ke kampus buat ngobrol sama adik tingkat, terutama mahasiswa baru. Nah, di sini mungkin kita bakal bikin satu kayak konten podcast gitu ya, ngomongin Gemastik. Jadi mudah-mudahan si konten ini tuh bisa dipakai berulang-ulang dan bisa diputar aja gitu tanpa mengundang kita terus setiap tahun di Iya, kampus kayak iya. gitu. Bahkan Mungkin masih kemarin masih diundang Kang. oh ya masih kemarin masih Iya, diundang ya. Ya aku udah kayaknya 5 kali atau 4 kali gitu diundang buat di kuliah perdana itu karena nggak ada juara baru betul. selain drama. Ya gitu paling paling gitu sih man. Mungkin perkenalan bentar ya. Saya Banyu, alumni ilmu komputer 2013, dulu tuh ikut Gemastik ke-8 di UGM itu tahun 2015, ikut kategori animasi. Nah gitu. Nah kalau Rahman gimana man? Iya, saya Rahman, angkatan 2015. Dulu ikut Gemastik 10 berarti ya. Kategori UX, User Experience Design. Yang kebetulan juara satu sih. Gemastik 10 tahun 2017. Di UI ya. Di UI, waktu itu di UI, finalnya di UI. Oke, keren keren. Nah mungkin kita bahas dulu ya, ngobrol dari awalnya. eh, Tahu Gemastik dari mana sih dan kenapa ikutan? Kalau misalkan sekarang nih mahasiswa mahasiswa sekarang tahun 2020 nih, kan dari prodi atau dari kampus juga digambar-gembor ya sama dosen gitu kan. Ayo ikut Gemastik gitu, benar-benar istilahnya apa ya, dipromosikan gitu. Nah, pas zamanku tuh 2013 itu enggak kayak gitu kondisinya man. Jadi tahu Gemastik itu benar-benar dari kakak tingkat. Jadi ceritanya kalau aku nih ya, dulu tuh karena aku suka sama bidang multimedia, uh, terus ada lowongan buat jadi asisten di lab multimedia. Nah, jadi aku daftar dan aku tahu sebenarnya. Jadi di tahun 2014 di Kemastik 7 ya di UGM itu UPI itu mengirimkan dua tim. Nah, ada dua tim masuk final, itu tim data mining sama tim animasi. Nah, tim animasinya itu Kang Givari, Teh siapa lupa ya namanya tuh ya. Teh siapa ya aku lupa. Sama Kang Kukuh. Nah, Teh Puji ya, Teh Puji sama Kang Kukuh. Nah, itu uh, kesana kan, tapi itu pas masih pas aku masih baru itu nggak terlalu rame banget gitu. Nah, pas aku daftar jadi asisten lab multimedia, pas wawancara itu ditanya tuh, aku lupa ditanya sama Kang Givari atau Kang Handoko waktu itu. Ditanya, kita ini ada proyek besar nih, asisten lab multimedia, yaitu apa namanya? Yaitu ikutan lomba animasi di Gemastik. Nah, karena kebetulan man Gemastik itu pertama kali ada animasi itu Gemastik 7. Masih Gemastiknya 7. Gemastik 7 yang di UGM itu ngegantiin kategori KTI, karya tulis ilmiah, yang sebelumnya di ITB ada. Nah, udah gitu uh, saya sanggupin kan, akhirnya saya keterima tuh di lab asisten multimedia. Terus pas Gemastik tiba itu tuh kayak udah nggak ada pilihan lain, maksudnya ya emang sudah ditakdirkan untuk ikut Gemastik dan kategori animasi, gitu nggak? Jadi nggak ada aku mau ikut Gemastik kategori apa ya. Nah, itu udah kayak aku tuh udah kayak di Udah kewajiban kayak. yes, udah kewajiban kayak, oh ya udah, aku sebagai lab multimedia eh wayahna ikut Gemastik animasi gitu. Dan dulu dulu tuh belum tahu apa itu UX man. Ada eh, eh, si kategorinya ada UX, tapi dulu kan belum ngetren ya, 2013 kan. 2015 aja Rahman baru-baru kan. Nah, Ya, 2013 tuh dulu baru. UX belum ini. Jadi walaupun sekarang aku fokus di UX bidang di kerja, tapi dulu tuh nggak ada kepikiran ikut itu tuh apa sih, aku bahkan nggak tahu. Jadi benar-benar fokus di animasi. Jadi gitu ceritanya kenapa aku ikut
gimnastik dulu tuh pas pas tahun 2015. Nah, kalau Rahman gimana, Man? Kalau tadi yang tim Kang Goku itu masuk final juga ya, Kang? Itu masuk final, yes, masuk final. Iya Dua sih. tim di gimnastik 7. Emang apa ya? Nggak bisa dipungkiri peran kakak tingkat gitu ya, role model Tuh, dari yes. game itu yang mempengaruhi kita jadi ikutan sih. Kalau jujur, waktu dulu juga ketika saya maru berarti ya 2015, eh, ya kebetulan Kang Banyu juga lagi sibuk Di nyiapin. final waktu itu ya. Ya siap. Masanya itu udah akan nyiapin final gimnastik, terus ya akan juga ngadain apa ya, workshop kecil-kecilan buat presentasi, latihan presentasi kalau nggak salah waktu itu. Yes, betul betul. Nah, itu kan aku sempat ikut, dan ini gimnastiknya apa gitu kan, terus oh menarik juga gitu kan. Jadi tahu lah gimnastik itu gengsinya kayak gimana Yes. dari Akang juga gitu, dari kakak tingkat kayak gitu. Terus dari situ 2016 ikutan, tapi waktu itu ikut kategori jaringan komputer CTF tuh. Karena latar belakangnya aku SMK gitu ya, TKJ. Ya udah ngumpulin waktu itu sama Amar sama Siva yang sama-sama TKJ, masih idealis gitu kan. Kita coba aja ini, cuma nyoba-coba, ternyata susah juga gitu kan, dan ilmunya ternyata gapnya jauh banget antara ilmu Ya, di SMA sama kompetisi gitu kan. Ini udah levelnya harus ngerti ngehack dulu lah minimal kayak gitu, atau persiapan. Nah, waktu 2017 kenapa pada akhirnya jadi memutuskan untuk ke UX, waktu itu kebetulan di 15 ngadain Gymnastic Camp namanya kayak gitu kan. Nah, sempat ngobrol juga sama Akang kan, Kang Banyu, untuk ngadain Gymnastic Camp yang waktu itu program kerjanya dipegang sama Ostrik Ziadi itu, sama Ziadi. yes, Jadi gimana nih motivasinya sih bikin habit anak-anak ilmu komputer waktu itu supaya bisa terlibat lebih aktif lah, euforianya lebih terasa. Akhirnya ada Gymnastic Camp. Dari Gymnastic Camp itu belum sama sekali bikin tim dan belum nentuin kategori apa yang mau diikutin. Tapi dari beberapa pertemuan itu baru kita bikin tim tuh. Waktu itu timnya sama Zikri sama Mita. Awalnya Zikri dulu, sama Zikri sepakat untuk ya udah kita ikut desain pengalaman pengguna UX kayak gitu. Terus nyari satu orang lagi yang bisa nge-cover kekurangan tim kita gitu kan. Karena mungkin tipenya saya sama Zikri juga nggak terlalu suka nulis proposal gitu kan. Jadi mikir kayaknya cewek nih yang lebih teliti deh. Kita cuman ngasih insight, ide, nanti ditulisin, dirapiin sama Mita. Waktu itu sesederhana itu sih. Akhirnya mutusin ikut UX, kategori UX gitu. Oke, menarik juga nih. Dulu kan aku jadi ingat waktu persiapan buat final, berarti karena aku kan perlu latihan buat present di final, terus ngundang anak-anak 2015 kan baru kan, dan salah satunya Rahman kan. Nah, itu kan aku belum tahu juga. Itu kan aku nggak ada ekspektasi buat istilahnya buat dapet podium lah, buat juara, karena tahu yang lain itu keren-keren, cuma tetap pengen apa ya, tetap pengen effortnya tuh tetap pengen maksimal gitu. Nah, kalau nggak salah aku tetap ada fotonya, Man, waktu kita beres presentasi ya, waktu aku beres presentasi ngajar 2015 itu kita tuh foto bareng di situ kan, ada foto bareng, kayaknya masih ada, dan itu jadi sebuah sejarah tuh, maksudnya setelah itu aku juara, terus aku juga nggak tahu kalau 2 tahun kemudian kamu jadi juara gimnastik dapat emas juga. Itu menarik sih, maksudnya kita nggak pernah tahu gitu kan apa yang bakal terjadi ke depannya dalam sebuah pertemuan gitu. Ternyata di masa depan Rahman justru dapat emas gitu yang waktu itu ikut presentasi. Dan nggak akan tahu juga gitu ya kalau misalkan iya makanya pada saat Maru akan nggak ngadain sesi presentasi. Sebenarnya itu kan opsional kan, benar nggak sih? yes Nggak penting amat gitu kan latihan presentasi gitu kan. Tapi bayangin latihan presentasi itu nggak ada, ya mungkin nggak jadi motivasi juga untuk tahun depan harus ikut deh, kayak gitu kayaknya.
Ada butterfly effect ya jadinya, jadi ada kesinambungan gitu loh. Karena ya pada saat itu sih emang jarang banget ya ada informasi lomba kayak gitu kan. Kayak apa Ya, sih dulu ya. yang lomba internasional tuh apa ya namanya ya? Lupa lagi. Yang Eh, pertama juga. dari Microsoft bukan Iya, kalau nggak Imagine salah. Cup, Imagine Imagine Cup. Cup ya. Itu kan kayak nih kalian ikut Imagine Cup kayak gitu, tapi kan kita nggak tahu gambarannya seperti apa kan. Terus Hmm. kayak ya yang namanya gembor-gembor dosen juga kalau kita nggak ngerti harus ngapain-ngapainnya jadi nggak tahu juga gitu kan mulainya kayak gimana Betul. gitu sih. Jadi berimpact banget sih menurut aku, berimpact banget. Tapi Imagine Cup itu bukan bawa nama kampus loh, dan itu bebas. Misalkan aku dari kampus A, dari kampus B, dari kampus C bikin, jadi benar-benar anak IT aja, lomba anak IT gitu. Nah sedangkan kalau Gemastik ini apa ya, pertama kan dari Kemenristek kan, terus emang bukan ini ya, maksudnya bukan mendiskreditkan lomba-lomba yang lain juga, cuman kalau Gemastik bener-bener dari kampus gede tuh pemain-pemain benerannya tuh dikeluarin gitu. Jadi kan ada beberapa lomba-lomba yang mungkin kompetitornya siapa, tim-tim yang gede-gede atau kampus-kampus yang gede-gede atau orang-orang yang jago-jago tuh malas lah ikutan, ini mah gak terlalu bergengsi mungkin ya. Tapi kalau Gemas itu emang semuanya dikerahkan, bahkan kayak tim-tim kampus-kampus yang gede kayak UI, ITB itu bikin event di kampusnya masing-masing buat bikin seleksi atau bikin tim gitu, ada acaranya sendiri sih kayak gitu. Ya betul. Waktu itu juga kita ngobrol sama anak-anak UGM kalau nggak salah, dan proses mereka yang ada orang-orang yang ada di final tuh mereka melewati sebuah kompetisi internal sih, yang benar-benar dosennya tuh dia jadi jurinya, mereka bootcamp, bener-bener bootcamp nginep gitu kan di kampus sampai bener-bener mereka udah di final tuh ya udah siap gitu kan, bukan lagi kalau mungkin kita masih orang-orang beruntung kali ya, beruntung lolos gitu kan. Tapi kalau levelnya mereka tuh udah harus menang, harus kayak gitu. Yes. Tujuannya beda. Kalau kita kan masih yang penting ikut, yang penting masuk final. Sekarang kan kita kan masuk final, mereka tuh kayak udah kita tuh juara umum gitu, udah levelnya udah beda. Betul. Nah, nanti aku juga cerita sih nanti di depan gimana. Aku kebetulan sekamar sama anak UI kan, karena timku kan aku sama Teti berdua cewek, terus di kamar kan dipisah tuh. Nanti aku bakal cerita sih tentang gimana sih persiapan UI buat si Gemastik. Nah, mungkin lanjut itu proses mungkin Rahman dulu sekarang, proses ketika ngerjain Gemastik nih, perjuangannya gimana sih sebelum final ya. Jadi Rahman belum tahu kalau masuk final nih, jadi proses apa aja sih dilaluin, kesulitan apa aja yang dilaluin ketika mempersiapkan buat ikut Gemastik di UX. Yang aku tangkap dari hasil presentasi Akang nih yang waktu dulu final 2015, yang menarik tuh Akang kan melakukan riset gitu ya. Yes. Apapun yang Akang sebutkan, apapun yang Akang presentasikan, itu pasti ada alasannya gitu kan. Kenapa sampai nama tokoh gitu kan, sampai ceritanya kayak gini. Nama desanya kenapa diambil nama ini. Desanya juga gitu kan. Itu hal-hal yang menurut aku menarik sih, artinya hal-hal kecil tapi karena detail gitu ya. Itu kalau nggak salah sampai ada undang-undang bahwa itu sih yang menarik. Oh kayaknya ini deh yang bikin tim Akang masuk final, karena jujur secara visual pun ya jelek sih. Jelek ya. Aku ngakuin loh, animasi gue tuh jelek, gak bagus, serius. Makanya pas juara, ada kok cerita di depan deh. Jelek tuh bukan jelek, karena mungkin 10 besar lainnya itu edan banget gitu kan. Oh edan banget, iya betul. Mereka anak-anak Infinite Studio sih, betul. Jadi bukan definisi jeleknya jelek, tapi karena yang lain bagus banget, tapi apa yang membuat animasi Akang bisa lolos gitu kan, punya nilai ya, punya nilai gitu kan, artinya kayaknya nggak terlalu penting nih masalah konteks lombanya si animasinya seperti apa, tapi yang penting reasoning kitanya kan kayak gitu. Itu sih satu hal yang aku dapat. Dan pada proses aku ikut Gemastik, karena UX itu juga
terkait riset kita. Betul. Jadi kita Riset banget. nggak semata-mata kita bikin desain aplikasi yang bagus, karena jujur desain waktu itu kita juga masih jelek banget gitu kan. Pemahaman kita pakai Adobe XD juga belum terlalu matang gitu kan. Artinya, tapi karena kita tahu konsepnya UX ini ya buat tentang riset dan gimana kita nyusun latar belakang dan lain-lain gitu ya, sampai desain solusi. Waktu itu kan pada akhirnya selain kita memanfaatkan bimbingan dari dosen gitu ya, proses pencampuran ide lah dari beberapa dosen, bukan hanya pembimbing. Waktu itu kan pembimbing Pak Yudi yang secara membimbing kita, tapi kita juga waktu itu karena nggak puas gitu ya, kita coba deh gali pandangan dari dosen lain gitu kan, karena waktu itu kita udah cukup ditempa sama Pak Yudi, terus tapi kita merasa pas Pak Yudinya udah oke gitu kan, masih penasaran, kita pengen gali sudut pandang lain. Waktu itu sama Bu Njun juga proposal kita yang benar-benar ditempa, terus nanya lagi ke Pak Yaya. Jadi ada beberapa dosen lah yang ikut terlibat gitu ya dalam proses pencampuran ide. Terlebih juga waktu itu diskusi sama Kang Gilang Ramadan, Kang Gilang Ahmad gitu ya, 2008, karena beliau udah praktisinya UX nih, udah role di industrinya sebagai UX, kita pengen tahu juga insight mereka. Itu aku yang kasih ya kalau nggak salah ya, kontak Kang Gilang tuh ya. Siapa sih orang UX di Ilkom gitu kan? Iya, kontak Kang Gilang gitu. Dan kebetulan Kang Gilang juga skripsinya juga tentang UX gitu kan. Yes. Terus, wah menarik ya, itu sih yang jadi modal awal, karena UX sendiri waktu itu kan belum tahu banget ya UX itu apa sih gitu kan. Jadi selain pencampuran ide dari dosen, juga dari praktisi langsung di industri, itu yang ngaruh banget kayak gitu. Oke. Ini menarik, berarti Rahman ikutan UX tuh sambil belajar UX itu apa ya? Betul, yang pada saat itu tahun itu mungkin UX masih baru. Iya, baru sih, betul. Baru nggak, belum se-hype sekarang kan. Sekarang lah. Belum. Betul. Nah, menarik juga Man, karena dulu tuh aku pas ikut animasi, itu sebenarnya juga nggak bisa animasi. Jadi waktu itu kan timnya sebenarnya bertiga nih, aku cerita juga nih, timnya bertiga, terus kita bingung nih, kita nih nggak bisa, jadi kan di lab multimedia kan nggak bagi-bagi ya. Aku kan dulu kan fokusnya orangnya di bagian visual design aja nih, kayak bikin logo, bikin poster gitulah, desain visual. Tapi kan nggak animasi. Kalau animasi kan ada hal yang lain kan, ada bidang yang lainnya. Nah, dulu pas sama Teti, kita nggak mikirin dulu, yang penting mikirin cerita dulu nih. Ini kita tahu nih ini kompetisi, ada topiknya, berarti ada goalnya nih. Dan yang aku pikir yang penting nih, yang pertama adalah pesan dari si animasinya. Nah, kebetulan, ini lucu banget. Kebetulan waktu itu ada Kang Dimas 2011 lagi skripsian. Nah, si Kang Dimas ini pembimbingnya itu Pak Eka. Nah, Pak Eka itu kan ketua lab multimedia, Man. Iya, betul. Si Kang Dimas itu disuruh ngerjain skripsinya di lab multimedia. Jadi biar diem di lab multimedia gitu. Nggak tahu tuh alasannya kenapa. Mungkin karena Kang Dimas kan aktif ya dari proyek-proyekan, mungkin biar lulusnya cepat apa gimana, gak ngerti. Pokoknya kayak di kamu kalau ngerjain skripsi di lab multimedia gitu. Nah, di situ ketemu ini momen apa ya? Momen yang pemicunya lah. Jadi waktu itu si Kang Dimas ngobrol kan sama aku, ini kan bikin ini. Oh, pakai ini aja, pakai Swiss Mac, itu baru pertama kali dengar. Jadi kayak semacam Flash, tapi lebih mudah, dan kalau nggak salah udah kadaluarsa juga si license-nya. Itu diajarin 2 jam, Man. Diajarin 2 jam doang. Jadi kayak misalkan, nih kalau misalkan ngegerakin ini sama ini, kayak gini. Terus kalau misalkan ini kayak gini, diginiin. Selama 2 jam, aku sama Teti itu belajar sama Kang Dimas. Udah, itu doang. Jadi kita bermodal dari 2 jam itu ngembangin. Jadi aku bikin aset dulu pasti pakai Corel Draw di lab multimedia ya. Kan dulu aku ke laptopku tuh laptop notebook 11 inci Lenovo tuh ya, yang kecil banget, itu gak bakal bisa ngerjain apa-apa. Jadi ngerjain itu di lab multimedia.
berbekal dari apa yang diajarin sama Kang Dimas selama 2 jam itu, dan perjuangannya adalah ya karena pengen bagus banget ya, aku tuh sampai minjem kunci gig ke Pak Yaya. Jadi kan gini, dulu tuh pembimbing resmiku tuh Bu Novi. Nah, karena Bu Novi juga pembimbing yang kemarin yang masuk final kan animasi. Nah, tapi waktu itu Bu Novi lagi hamil, man. Lagi hamil besar, terus akhirnya karena mau cuti, akhirnya istilahnya dialihin ke Pak Yaya. Nah, akhirnya lanjut bimbingannya itu sama Pak Yaya. Nah, dari situ karena aku cerita kan, Pak, ini waktunya gini, butuh pengerjaan yang lebih ini, tapi kan di kampus ya, saya ngerjainnya di lab. Itu dikasih kunci gig, man. Dan aku nginep. Jadi kita tuh tim bertiga. Nah, ceritanya yang satu ini nggak pernah ikut gitu. Jadi kalau misalkan diajak, ayo ngerjain, istilahnya ngilang lah. Akhirnya udah kita maju berdua aja nggak apa-apa. Jadi hampir beberapa malam tuh kayak sama Teti tuh kerjain di gig tuh, ditemenin kan sama Tia itu sampai jam 11 malam, terus pulang nih. Aku anterin dulu pulang ke Gersong tuh, terus habis gitu balik lagi ke gig sendirian. Kayak sekitar jam setengah 12 malam buka gig, kunci, masuk, kerjain lagi di lab multimedia itu sampai jam 3 pagi. Tidur, subuh, pulang ke kosan, balik lagi ke kampus buat kuliah. Itu beberapa hari kayak gitu. Jadi benar-benar perjuangannya kayak gitu, dan kita nggak punya pentep ya, nggak punya apa-apa, aku nggak punya pentep, jadi benar-benar pakai mouse, bikin apa pakai mouse. Nggak kalau kayak sekarang kan, akhirnya di tahun kedepannya kan kayak Fadil sama Lutfi masuk final Gimastik 9 kan dikasih pentep, atau sekarang juga kalau sekarang kalau kata Pak Lala siapa yang ikut gimnastik bahkan dikasih uang makan gitu kan, man. Ya betul. Kalau dulu perjuangannya benar-benar sampai alat buat apa ya, komputernya aja harus ke lab gitu, dan itu harus sampai nginep gitu. Jadi itu prosesnya. Terus ideation semua. Terus aku juga buat musik, ngajak temen juga, Ferdi namanya, itu jago lah di Ilkom, mungkin terkenal ya, Ferdi 2013 bikin musiknya itu waktu itu pakai lagu Manuk Kedali kan. Nah, makanya kenapa kita pakai Manuk Kedali, kenapa boleh, itu aku juga cantumin di presentasi itu. Ada undang-undangnya kalau misalkan warga negara Indonesia tuh boleh pakai lagu-lagu daerah di remake tanpa perlu ada copyright gitu. Kayak gitu sih. Jadi perjuangannya benar-benar edan banget. Pertama apa ya, dari awalnya 3 orang, yang satunya ngilang, terus jadi berdua sampai nginep. Itu perjuangannya kerasa banget sih. Tapi akhirnya terbayar juga ketika udah pas tahu di final. Nah, pas di final nih, pas aku tuh tahu masuk final, itu posisinya aku lagi pulang, man, ke Sumedang. Jadi lagi di Sumedang, lagi libur, terus pengumuman gimnastik. Jadi waktu itu tuh nggak ada ekspektasi lebih ya. Maksudnya kita udah ikut dengan effort yang paling maksimal, udah oke lah gitu. Kalau misalkan kita bisa masuk final, wah, alhamdulillah banget. Jadi target besar kita tuh masuk final, man. Nggak ada juara, masuk final aja udah beres. Kayak soalnya kan kakak tingkat sebelumnya kan masuk final kan. Jadi terus mereka tuh jago-jago, Kang Gifari, Teh Puji jago banget, Kang Kukuh, maksudnya orang-orang berprestasi lah. Kita bisa nyamain mereka aja udah bangga banget, mana timnya cuma berdua gitu kan. Nah, pas itu di Sumedang pengumuman, waktu itu diinformasikan juga di Facebooknya sih. Dulu kan masih zaman Facebook ya. Terus di Facebook Gimnastik 8 pas dibuka ada nih Ciremberem, Upi. Wah, itu langsung kayak apa ya, kayak aku langsung nelfon si Teti, kita ke Jogja kayak gitu. Jadi benar-benar gak nyangka aja sih, gak nyangka. Karena dan itu benar-benar kayak sebuah hasil dari perjuangan yang kemarin kita udah kayak kurang tidur kayak gitu sih. Bahkan waktu itu kan juga aku lagi ngekader Rahman kan, lagi jadi wakil presiden BMK Makom juga. Jadi emang istilahnya kuliah itu bisa dibilang agak dikorbankan juga, karena emang di semester itu IPK aku tuh
2,8 gitu kalau nggak salah. Semester itu doang. Itu benar-benar kacau banget sih. Rahman gimana man? Pas masuk final tahunnya gimana? Ya, sebenarnya awal kenapa kita waktu ya sama ya aku juga lagi megang BEM berarti waktu itu. Oh iya benar. Lagi megang BEM. Memang di awal kepengurusan tuh udah kayak aku sama Noval punya misi buat kita lebih fokus ke akademik lah kayak gitu kan. Awal tuh kita ngobrol sama Bu Rosa dulu tuh, Bu Rosa. Kita pengen ningkatin apa ya, lebih ke euforia, ke kompetisi lah kayak gitu kan. Akhirnya ditampar tuh sama Bu Rosa, kalian mau nyuruh yang lain ikut lomba tapi kalian sendiri kalian berdua belum pernah ikut lomba gitu kan. Oke. Kalau bagi aku sih ya udahlah ya gitu kan. Tapi mungkin bagi Noval yang dia di kelas udah pinter banget gitu kan, udah anak emasnya Bu Rosa gitu kan, kelas Bu Rosa juga, itu udah kayak disentil tuh. Kamu jangan jago di kandang lah gitu kan, jangan cuma jago di kelas doang, minimal main lah keluar biar tahu gitu kan posisinya kayak gimana kayak gitu. Nah itu tuh yang makin membuat motivasi kita semakin besar kan, akhirnya keluarlah itu Gemastik Camp kayak gitu. Dari proses Gemastik Camp itu kan persiapan yang jauh-jauh dari proses Gemastiknya dibuka kan. Nah, yes. Makanya ketika saya udah ada tim, Bones Team sama Mita sama Zikri, kita tuh brainstorming ide itu udah punya banyak. Jadi kita memprediksi dulu kira-kira tema tahun ini apa ya gitu kan. Akhirnya kita kerucutin, oh kalau misalkan temanya tentang budaya, ide kita apa nih, kita brainstorming. Kalau tentang kesehatan apa nih, kalau tentang smart city apa nih, kita udah punya ide banyak tuh kayak gitu. Sampai keluar temanya waktu itu Persatuan Indonesia, kalau nggak salah Persatuan Indonesia, di luar dari apa yang brainstorming kita gitu kan. Cuman kayak karena kita udah melalui proses itu kan, gimana cara brainstorming ide, ngerucutin sampai punya solusi, akhirnya ya kita tinggal ulang aja prosesnya gitu kan, proses dari brainstorming sampai kita bikin ide itu, bikin aplikasi bahasa daerah gitu kan, yang waktu itu masih kayak pro kontra sama Pak Yaya tuh, kayaknya kata Pak Yaya, kalian temanya Persatuan Indonesia tapi bikin aplikasi bahasa daerah yang malah memecahkan persatuan Indonesia gitu kan, itu gimana konteksnya gitu kan. Nah di situ kita mikir keras lagi tuh, ini apa yang salah, kita diskusi lagi sama Pak Yudi, kata Pak Yudi oke gitu kan, kata Bunjun oke kok, tapi kita masih mikirin tuh kata-kata dari Pak Yaya, ini apa yang salah ya gitu kan. Dari proposal kita ulang lagi, iterasi lagi di proposal sampai kita ubah latar belakang gitu ya, sampai udah benar-benar oke, balik lagi ke Pak Yaya. Nah ini baru nih masuk gitu kan. Nah ini saya baru nih nangkep alasan kalian kenapa bikin ini. Dari situ oke, agak-agak. Jadi sebelum waktu deadline, jadi deadline tuh biasanya kayak kuliah ya 2359 gitu. Nah jauh dari waktu deadline tuh kita udah siap, proposal udah siap, video udah siap, poster udah siap. Cuman masalahnya adalah timeline dari lomba Gemasiknya itu diundur gitu loh. Jadi kalau nggak salah ada 2 tahap gitu jadi 3 tahap. Jadi tahap 1 yang tadinya pengumpulan proposal, video sama poster dirubah jadi cuman ngumpulin proposal sama poster doang kayak gitu loh. Padahal kita udah siap, padahal ini udah siap banget gitu kan. Akhirnya karena aturannya dirubah dan waktunya diperpanjang kalau nggak salah, akhirnya itu jadi waktu kita buat iterasi lagi. Jadi ya cukup menguntungkan juga sih. Ada untungnya, ada ruginya gitu ya. Ruginya adalah kita udah siap banget. Mungkin tim lain nggak siap banget mungkin ya, pikiran kita. Karena mereka yang minta diundur. Tapi ya dari situ ya juga kita nggak berpuas diri aja sih. Kita coba iterasi lagi sampai si proposal dan posternya itu benar-benar oke lah kayak gitu. Dan gak ada ekspektasi buat lolos. Pas pengumuman tahap kedua, alhamdulillah lolos tuh waktu itu. Lolos. Kalau nggak salah waktu itu ikut UX tuh ada tim saya sama tim Noval jadi sama Amar. Pas begitu kita lolos, tim mereka enggak, kita juga masih ngeevaluasi lah apa sih yang bikin kita lolos dan apa yang bikin tim Noval dan kawan-kawan nggak lolos gitu kan. Kita juga karena prosesnya di Gemasik Camp ya, kita brainstorming lagi, kita evaluasi bareng-bareng.
oh ternyata kesimpulannya ya itu tadi, proses riset yang kita cantumkan di proposal dan poster sih, terlebih Yep. poster mungkinnya yang menggambarkan keseluruhan proposalnya, karena waktu itu aturan poster tuh harus dibikin di ukuran A3. Itu Iya, tuh iya. yang menariknya itu sih A3, berarti kayaknya bakal poster ini nih yang bakal dilihat duluan ketimbang proposal. Jadi kita benar-benar apa ya, bikin uh, infografis dari isi proposal sih. Dari situ lolos, tahap 2 juga akhirnya video yang udah kita bikin karena proposal dan poster kita berubah, akhirnya videonya bikin lagi dari awal. Nggak kepake tuh video yang awal tuh. Itu perjuangan lagi bikin lagi video gitu kan. Oke. Ya ganti narasi dikit tapi jadi berubah semua kan. Ganti latar belakang sedikit jadi berubah semua ke video. Itu bikin lagi, kita terus submit lagi, dan kebetulan lolos, waktu itu lolos ke final. Itu nggak ada ekspektasi sama sekali sih sebenarnya buat lolos. Begitu lolos, udah deh kita maksimalin aja yang ada di final gitu kan. Menang syukur, enggak juga ya kita udah masuk final gitu kan. Udah sebatas itu sih waktu itu. Iya, ya. Dan itu ini ya, rekor ya terbanyak ya, kita ada 3 tim ya ke sana, ke Ya waktu itu ada 3, final. ada 2 animasi kan? 1 UX, 2 animasi, dan animasi ini menarik. Ada Fadil sama Lutfi, terus satu Daniel, lagi sama Daniel, satu lagi sama 2016 tuh ada Hamnur, Putri sama Rafif. Kayak gitu. Oh iya, Rafif ya. Itu agak oke lah, rada rame lah berangkat ke finalnya. Walaupun di sana tuh aku ngobrol-ngobrol, Upi kesini pakai apa? Pakai travel gitu kan? Oh pakai travel gitu kan? Ya waktu itu aku ngobrol sama anak ITS, mereka pakai pesawat kalau nggak salah, berapa tim, banyak banget pakai pesawat. ITS. Oke. Nah terus ada yang emang satu bis penuh gitu kan, bis universitasnya kayak gitu, macam-macam sih. Dan itu yang kayak, aduh kita banget ya. Itu yang mau jadi motivasi juga sih, kayaknya tahun depan harus kita satu bis nih, pakai bis UPI gitu kan. Nah itu menarik sih, karena kalau aku ya pas persiapan final tuh yang keingat itu adalah bolak-balik tuh sama Tetik ke Isola buat apa, minta pencairan dana buat ongkos ke Jogja, karena kan nggak mungkin naik travel kan, kalau ke Jogja capek banget. Jadi kita waktu itu naik kereta, dan wah itu kerasa banget perjuangan sendiri, yaitu kita mahasiswa yang bolak-balik ke rektorat, ke wakil rektor 1 kalau nggak salah, buat nyairin entah itu berapa kali. Jadi dan itu juga jadi salah satu momen ini sih, akhirnya bisa masuk gedung Isola, kan dari dulu penasaran Isola ini masuknya gedungnya kayak gimana sih. Nah itu kita akhirnya, yang tadinya aku pengen masuk gedung Isola sampai bosan masuk gedung Isola gara-gara harus mikirin pendanaan. Terus berangkat naik kereta, waktu itu kebetulan sama Pak Yaya sama Kang Aan lagi ada conference juga, Kang Aan. Nah kayak tadi yang Rahman bilang nih, kan kalau yang di UGM itu pas di awal tuh ada foto tim gitu, Man. Jadi hari pertama itu ada foto tim kan. Nah sebelum UPI itu kita ngantri kan, itu anak ITS, Man. Jadi ada foto sesi, itu ada foto sesi semua universitas. Jadi dari ITS itu ada berapa tim gitu, mereka foto dulu satu ITS, udah gitu foto masing-masing tim, cepet lama kan kita nunggunya tuh. Nah udah lama nunggu, UPI kita berdua ke sana, jepret udah gitu, cuma berapa detik gitu, sedangkan kita nunggu kampus sebelumnya tuh kayak berapa menit, lama banget kan, karena ITS kan kalau nggak salah paling banyak itu waktu masih 8 ITS, UI jelas ya, UI ITB kalau nggak salah paling banyak, sampai 15 tim, pokoknya sampai bawa bis deh. Terus UGM-nya itu sendiri. Terus aku dengar kan kalau di animasi itu kan menariknya 7 dari 10 finalis itu dari satu kampus doang, dari Politeknik Negeri Batam. Dan emang karena anak-anaknya juga anak-anak yang animator di Infinite Studio. Infinite Studio itu sebuah studio animasi di Batam, itu terbesar di Indonesia. Dan aku dengar ini kalau nggak salah ya, ini nggak tahu rumor atau enggak, biaya mereka buat ongkos, Man, itu nyampe 100 juta, Man.
ongkos ke Oh, pas, yes. Sekarang itu animasi 7 tim, sama ada tim buat jurusan kategori lain. Jadi mungkin 8 atau 9 dikali 3 ditambah pembimbing. Terus bolak-balik kan dari Batam ke Jogja, Jogja ke Batam kalau nggak salah ya, nggak tahu pokoknya mungkin sama akomodasi sama biaya makan tuh katanya dengar-dengar nyampe 100 juta segitunya. Dan kan kita pas pas bayangin lagi, wah kita bisa naik kereta ke Jogja aja perlu bolak-balik ke sekolah dulu. betul. Ya lucu sih. Waktu Nah, itu emang pas kita hari H tuh kita udah punya jadwal travel tuh siang kayak gitu kan. Karena kalau nggak salah di hari H juga ada deadline sih jam 12 malam tuh harus ngumpulin file fix presentasi ya kayak gitu kan. Dan proposal fix, poster fix kayak gitu. Nah, waktu itu sama prototype. Waktu itu kita kalau nggak salah belum beres tuh. Proposal tuh sisanya belum beres. Pas mau berangkat atau gimana? Ya, pas belum Oke. masih ada PR tuh. Presentasi belum bikin kalau nggak salah. Tapi di hari H tuh kita disibukkan sama hal-hal apa ya, hal-hal teknis, ketemu rektor, ke gedung Isola gitu-gitu kan. Yang awalnya niatnya jam 12 kita berangkat, sore nyampe di UI, terus kita kerjain deh, bisa kekejar tuh sampai jam 12. Akhirnya karena itu proses birokrasi sama rektor di Isola sampai sore, travel kita undur kalau nggak salah, yang siang jadi agak sorean. Nyampe kita ke UI itu malam, dan malam tuh kita di perjalanan tuh kita ngadain UT disability testing kecil-kecilan gitu ya dengan orang-orang yang ada di travel aja. Jadi kan lumayan tuh ada 6 orang peserta dan yang lain sama beberapa orang yang ada di travel waktu itu. 10 orang lah targetnya, 10 orang kita pakai compression rate. Yang penting ada disability testing kan untuk laporan. Ya udah tuh kita ngerjain itu, coret-coret. Begitu sampai di UI malaman, kita nyari tempat buat kita bisa nyolok listrik waktu itu di kantin, nyari kantin. Ya udah tuh ngerjain, masing-masing udah briefnya udah ada, minta fokus di proposal, Jikri ngelanjutin prototype detailnya biar sebenarnya udah cukup, cuman kita pengen maksimalin banget nih karena kesempatan ya bisa datang 2 kali gitu kan. Yes. Lanjutin lagi prototipenya gitu kan. Terus aku lanjutin desain apa waktu itu sampai jam 10 baru tuh kita ngumpulin lagi satu-satuin semuanya. Jam 12 tank udah kirim. Udah tuh di situ udah kayak udah deh, udah tinggal berdoa aja gitu kan, karena sisanya sih di Gemastic ya selain kita nunggu presentasi, sisanya lebih ke main kali ya, kayak ada acara apa lebih nikmatin. Oh iya kan finalnya 3 hari kan ya? Betul, di situ kan 3 hari. Dan gak ada pameran ya? Kalau di UI gak ada pameran ya? Waktu itu harusnya ada. Harusnya ada. Oh. Kita udah nyiapin banner dan lain-lain kayak gitu, cuman nggak tahu ya budget dari panitianya mungkin nggak tahu kenapa. Akhirnya banner kita cuman ditaruh-taruh di sepanjang jalan lorong gitu aja sih. Oke. Jadi nggak benar-benar nggak ada pameran yang ada booth, ada gitu nggak. Oke. Soalnya kalau di Gemastic waktu aku tuh ada ininya. Ini kita cerita pas final ya. Jadi pas final itu aku bisa bilang sih UGM itu salah satu Gemastic di UGM itu salah satu mungkin paling megah sih aku lihat. Yang pas aku juga ikut UI kan, Gemastic 9 datang ke sana, terus aku lihat Gemastic 11 ITS, terus yang di Telkom. Kalau aku compare sih UGM benar-benar gila-gilaan ngadain Gemastic. Jadi upacara di awalnya teman itu ada di GSP. Kalau kita mungkin tempat wisudanya gimnasiumnya kali ya, tapi itu kayak gedung kayak kalau di UI itu balairungnya lah, kan di balairung kan. Nah, kalau UGM tuh di GSP. Jadi dibikin megah banget, ada penampilannya, terus ada lightingnya, pokoknya keren banget. Terus ada satu momen di mana disebutin kampusnya, terus kita harus yel-yel man, bayangin misalkan Institut Teknologi 10 November ada yang yel-yel tuh mereka banyak kan. Nah sedangkan UPI itu cuma 2 orang dan dibantu Pak Yaya itu juga. Jadi pas Universitas Pendidikan Indonesia itu inget banget kita teriaknya
hidup pendidikan Indonesia dan itu cuma bertiga doang. Aku tadi apa ya? Ya itu salah satu salah satu momen yang lucu sih. Nah, final itu final itu hari pertama kalau nggak salah itu tuh animasi. Jadi kan Game Master 3 atau 2 hari ya. Oh, 3 hari. Hari pertama itu pembukaan sekaligus technical meeting kan. Terus hari keduanya itu uh, uh, buat ini apa? Buat kejuaraan nih bentuknya itu presentasi kayak UX kayak gitu kan, apa pengembangan aplikasi perangkat lunak kayak gitu-gitu itu hari kedua. Nah, itu animasi itu ada di Pertamina Tower. Jadi UGM tuh di Fakultas Ekonomi Bisnisnya punya gedung keren namanya Pertamina Tower. Itu kita present di lantai 6. Itu tuh kayak mini bioskop gitu, Man. Jadi karena laptop bahkan gak ada HDMI-nya ya, kita tuh sampai harus pakai flash drive gitu, ngasihin ke penelitiannya buat ditayang, karena itu pakai apa ya, si animasi kita tuh ditayangin di kayak mini teater, bener-bener kayak bioskop, tempatnya juga keren, audionya kenceng banget, dan habis dari situ kita main-main ke rooftopnya di atas, terus main-main ke masjid UGM, udah gitu besoknya itu pameran. Jadi yang hari ketiga itu yang kayak programming, terus apa lagi ya, apa sih yang kamu ikut tuh, yang apa, yang ngehack tadi itu apa ya, keamanan jaringan. Nah, itu hari ketiga tuh. Nah, pas hari ketiga mereka kayak gitu, yang bentuknya presentasi, yang bentuknya karya ya, itu ada pamerannya di GSP di bawahnya. Jadi masang booth gitu, dan dari yang animasi ya, kita tuh paling bisa dibilang paling gak modal. kita cuma punya banner sama flyer. Udah, orang lain kayak misalkan di sebelah tuh ada dari Halu Oleo tuh dari Sulawesi. Jadi si karakternya man dibikin boneka buat dipajang-pajang. Apalagi yang dari Batam ya, itu benar-benar dibikin hiasannya, wah, dibikin stiker-stiker, dibikin pin-pin gitu buat bikin mug, ada karakter-karakter itu benar-benar kerasa banget kayak anjir, ini kayaknya kita nggak bakal menang nih, maksudnya dari pamerannya aja mereka ternyata modalnya kuat banget sih kayak gitu. Itu final ya, yang bikin kenangannya banyak lah pas di final tuh. Bahkan aku kan tadi yang aku bilang ya, jadi aku kan sama tadi tuh karena perempuan, karena satu hotel tuh bertiga, maka aku dipasangin sama satu kamar sama anak UI. Nah, terus jadi tim U itu yang pemrograman tuh bertiga, 2 cowok 1 cewek. Nah, jadi saya yang 1 cewek ini kamar sama Tati. Nah, aku yang ngisi, istilahnya ngisi yang sama 2 orang U ini. Dan itu ternyata mereka adalah juara pemrograman, kategori pemrograman tahun lalu, Man. Oh, udah. Yang mana mereka itu berarti juara pas mereka tingkat 2, namanya Soko. Terus ternyata pas di UI, jadi mereka juara di tahun lalu, terus pas akhirnya tahun itu dia juara 2 lagi, terus pas tahun depannya di Game 9 dia juara lagi, dan sekarang dia lagi kerja di Google, di Google di Jepang, di Tokyo. Sampai 3 kali berturut-turut ya? 3 kali berturut-turut juara Game Master. Terus inget banget tuh waktu malam-malam, aku inget banget kan, jadi di hotel itu kan ada kolam renangnya gitu kan. Nah, aku sama tadi ya kan karena kan ke kamar, jadi di situ kan di kolam tuh kan ada makan malam kan, di situ tuh banyak peserta, banyak tuh berpersiapan. Nah, kita latihan presentasi. Terus si anakku ini minta nitip kunci karena dia mau ke kumpul sama anak UI. Jadi hotel tuh ada 2, Man, waktu di Gemastik. Waktu Gemastik 8 ya, hotel tuh ada 2 di booking sama UGM. Ada hotelku tuh Cakar Kembang, yang satu lagi apa gitu. Nah, anak UI itu kan 15 tim. Nah, pas malam sebelum final, mereka tuh kayak ngumpul gitu loh. Entah kemana mereka kayak mungkin nge-booking satu tempat makan, ngumpul di situ. Itu saking persiapannya, saking
apa ya, saking gilanya gitu ya, sampai ada dosennya ngumpulin dari 2 hotel itu ngumpul di satu tempat dan kita nggak tahu kemana, itu UI gitu. Dan walaupun pada akhirnya waktu itu malam itu kalau nggak salah beberapa dosen ke kampus sih, ke kampus sorry ke hotel sih kayak Pak Munir atau Bu Rani kalau nggak salah ya, lupa. Karena dosen kebetulan waktu itu juga lagi ada conference di Jogja di hotel apa gitu, Iya. kayak gitu. Itu sih pas di final ya menariknya. Rahman gimana? Ada cerita menarik gak di final? Mirisnya sih karena berangkat sendirian waktu itu ya kita aja gitu ya peserta waktu Tanpa ada tanpa ada dosen maksudnya. siang tuh ketemu Pak Yaya, ada Pak Yaya, Pak Herbert juga datang dan ternyata Pak Yaya waktu itu karena kebetulan istrinya lagi sakit dan aduh berhalangan banget buat nemenin kita. Harusnya kita ditemenin lah ya selama 3 hari. Cuman karena memang kondisi waktu itu istrinya Pak Yaya lagi sakit, dia juga mohon maaf banget katanya nggak bisa nemenin, ya udahlah. Oke, ditinggal. Nah, ada Pak Herbert pun aku kira gantiin pendamping ya. Ternyata Pak Herbert juga itu inisiasinya Pak Herbert aja sih, pengen datang tapi ya memang nggak bisa nginap juga, akhirnya pulang lagi sampai final pun, sampai pengumuman juara pun itu nggak ada dosen. Jadi benar-benar pas pengumuman final nggak ada dosen. Ya, nggak ada dosen itu pas pengumuman final. Menariknya adalah ketika kita menang, ketika kita juara dan kita naik ke podium, itu ada Pak Mufid. Pak Mufid itu dia Belmawa apa ya? Oh iya. Itulah penguasaan UPI yang memang udah di brief untuk ngasih medali gitu kan. Pas kita naik UPI, Universitas Pendidikan Indonesia, kita naik, terus Pak Mufid tuh kayak kaget nanya kita, loh kalian ikutan gitu kan? Hey, gitu kan? Setelah kita menang, Anda baru mengakui kita gitu kan, maksudnya baru tahu gitu ya, ada UPI gitu di sini dan baru tahu keberadaan ada UPI ternyata ikutan ini gitu ya. Dan perasaan Pak Mufid ya senang gitu ya, maksudnya wah saya nggak nyangka nih kalian bisa menang kayak gini. Setelah turun podium ya barulah kita ngobrol-ngobrol, terus kita diajak makan kayak gitu-gitulah, kita ditanyain nanti hubungi gini-gini. Oke, kayaknya terus kita dalam hati tuh kayaknya kita kalau kita nggak menang ini udah kayaknya kayak nggak ada UPI aja deh di sini. Ya, berarti bisa dibilang apa ya, berita ada UPI masuk final Gemasik itu nggak nyampe ke kayak atas gitu ya, ke kayak rektor atau apa gitu ya. Betul. Kan mestinya kan udah ngomong nggak tahu kan. Makanya pas tahu mungkin pasti seneng banget, kayak tadinya harus nyerahin medali malah kampus sendiri gitu. Ya lucunya gitu sih, yang kita bingung juga, kita kan hari H tuh kayak ngobrol sama rektor dan lain-lain di sekolah kan, cuman pas di final mungkin komunikasinya beda kali ya sama mahasiswaan atau apa gitu. Ya dia Pak Mufid pun kaget gitu, oh ada UPI ternyata, kalian kenapa nggak bilang ya lolos lomba gini-gini. Halo. Gitu. Cuman yang menarik itu kita dari pas Hamin presentasi, kebetulan kan sistem presentasinya tuh tertutup, terbuka tapi tertutup, gimana ya? Tertutup di ruangan tapi di open via online yang online streaming. Iya, aku nonton juga di Sumedang gitu. Dan kita juga kebetulan karena presentasi ke-9 kalau nggak salah terakhir kan berarti. Ya kita juga kita nonton dulu peserta 1, peserta 2, peserta 3. Lihat idenya lah, oh ternyata idenya tentang ini. Dari situ kayak agak muncul rasa percaya diri gitu ya. Kayaknya secara tema, tim ini jauh deh, nggak sesuai tema. Ini nggak sesuai tema. Ini sampai di akhir tuh, oh kayaknya kita doang nih yang nyentuh tema banget gitu kan. Di situ sih itu sih yang dipakai. Iya betul. Dipakai buat apa yang ningkatin kepercayaan dirian gitu, karena saya panik gitu kan, maksudnya gugup, Mita, Zikri juga panik, tapi gimana nih supaya kita presentasi tetap lancar gitu kan. Ya udah dimotivasiin aja, kalau udah pede ini kita menang kok, kita menang pasti menang, ide kita udah bagus, digitu-gituin aja, padahal dalam hati saya juga panik, kita gugup gitu kan.
sampai Oke. presentasi. Presentasi itu setelah Jumatan kita presentasi, ya nggak lancar juga sih, masih tetap ada kepanikan, kegugupan. Tapi positifnya adalah ketika proses tanya jawab dari juri itu lebih kepada apa ya, bukan nanya tapi ngasih masukan gitu kan. Dia nanya terus, oh ini kayaknya lebih bagusnya diginiin. Nah itu yang kita compare sama tim-tim lain sih, yang lain itu agak lumayan kritik gitu ya, kayak gitu kita ada sedikit pujian, tinggal tambahin kekurangannya ini, dari situ udah, oh kayaknya ini kita bisa ada harapan menang kayak gitu. Nah pas pengumuman, aku kan sempat tahu ya pengumuman di UGM kayak gimana makanya gitu kan. Iya. Nah kalau di UI waktu itu nggak terlalu berkesan juga sih ngumuminnya, kayak juara 3 langsung disebutin dan langsung dimunculin di proyektor. Iya. Juara 2, juara 1 siapa? Ya aku ngalamin kan JBT9 aku ikut. Tahu. Dan cepet banget sih, kayak ini ngejar waktu atau gimana gitu kan, ngejar jadwal atau gimana. Kayak juara 1, juara 3, juara 2, juara 1. Nah pas bagian UX waktu itu kita udah kayak, oh percaya menang nih, kita menang gitu kan. Pas juara 3 diumumin UI itu yang juara 3. Anjay, ini kok UI ya yang juara 3 gitu kan. Di situ mulai panik UI aja juara 3 gitu kan. Juara 2 waktu itu Telkom juara 2. Kita mah makin panik, ini juara 1-nya siapa? Udah nggak kepikiran kita yang bakal juara gitu kan, udah kayak iya. Udah deh, ini nggak tahu, tapi kita penasaran juara 1-nya apa, tapi nggak kepikiran, udah nggak ada pikiran kalau kita yang juara. Akhirnya juara Universitas Pendidikan Indonesia gitu kan. Ya udah gitu, weh gitu kan, seneng gak jelas gitu. Terus dan itu menariknya karena itu kita, karena saya di kepengurusan BEM gitu kan. Terus di situ ada Rafif juga Devkominfo. Dari proses awal final tuh pengumuman tuh kita live Instagram kayak gitu kan. Yes. Jadi udahlah kita live-in aja, ini momentum kita kapan lagi masuk final, masalah menang atau enggak, yang penting anak pakai makom di sana bisa ngelihat ramainya kayak gimana gitu kan. Iya. Waktu awal tuh sebelum juara yang gimnastiknya, aku tuh juara ini dulu, ada hackathon kan. Oh iya, ada acara hackathon ya. Juara 1 hackathon tuh kayak kita dipecah, jadi ada 20 orang, saya sama 20 universitas lain perorangan, kita brainstorming bikin ide apa untuk masalah apa, lupa, itu dari staf kepresidenan. Nah jadi pas awal tuh, pas pertama saya naik podium kan, itu sempet ramai tuh di live Instagram, itu si Rahman juara apa gitu kan. Oh belum, itu masih juara hackathon kayak gitu. Oh iya, tapi dari situ tuh udah kayak, anjir ini kalau misalkan kita juara akan seperti apa animonya gitu kan di Instagram gitu kan. Dan begitu benar-benar menang tuh kerasanya itu sih, pride-nya sih, bukan cuman kita ya, walaupun kita di tempat nggak ada dosen, nggak ada apa, tapi impact-nya tuh kerasa banget dari live Instagram itu. Dari situ kan ada ayah siapa ngomen-ngomen, wah selamat, sampai teman-teman Padang PC juga di grup kelas juga rame. Itu yang momen yang benar-benar berkesan gitu ya, sampai apa ya, kayak ngeluarin air mata deh kayaknya, sampai segininya. Iya sih, iya pasti. Orang juga itu orang lagi di Sumedang man, ingat. Jadi karena jelek kan sinyal, jadi nggak bisa live. Terus tiba-tiba aku ini aja apa, scroll terus Twitternya, pas UX 1 UPI langsung, wih serius nih, itu langsung UPI aja juara 1 nih, langsung ngechat kan, wah itu seneng banget. Walaupun aku nggak ikut kan, nggak ada di sana, tahu beritanya aja girang banget, seneng banget, juara 1 lagi gitu. Emang ini banget apa namanya, ikut juga ngerasain gitu, akhirnya euforia, wah anjir menang di juara nih, bagi di bidang baru kan, nggak kita kan udah
pas di Gemastik yang 10 Rama kan itu kan kita kan udah 4 kali animasi berturut-turut tuh. Nah, UX kan pertama kali kan terus langsung juara 1. Itu makanya yang bikin yang bikin pikiran dosen pun yang dijagokan Fadil nih. Animasi. Yes. Dan Fadil posisinya udah 2 kali final ya itu ya. Kali final harapannya udah ada di Fadil nih gitu kan. Yes. Nanya kalau nggak salah Lutfi itu gimana, optimis nggak? Lutfi bilang kayaknya enggak deh gitu kan, kayaknya kita nggak akan dapat gitu kan. Terus ada bahasa, apalagi tim Rahman ya, nah, kayak gitu. Ada tuh dari salah satu dosen tuh, ada apalagi tim Rahman ya gitu. Tapi kayak si Lutfi nggak optimisin sih, kayaknya tim Rahman ada potensi deh Pak kayak gitu. Begitu menang, wah udah deh kebayar semua kayak gitu kan. Sampai pada ke kampus udah banner gede-gede. Oh iya, kalian dikasih banner ya. Gig di depan Dica sama di depan UPI kalau nggak salah. Itu sampai ya zaman saya mana ada. Iya betul. Tapi emang karena masif sih, maksudnya kalian kesana bertiga, 3 tim, terus salah satunya juara 1, terus yang Lutfi sama Fadil itu final kedua berturut-turut, terus yang satu lagi mahasiswa 2016 kan. Jadi emang itu Gemastik paling berjaya kita ya Gemastik 10 man. Iya enggak sih? Betul. Kalau aku waktu final ini sama Yaya ya. Wah itu lucu banget. Kita di pers banget sama Yaya. Kalau dulu menarik sempat gini sebelum berangkat ke Jogja, sempat ditanya, kalian yakin juara berapa? Dan kita ngomong gini man, kayaknya juara 3 deh Pak, kayak gitu. Terus Pak Yaya bilang, kalau kalian gak yakin juara 1 mah kita gak usah ke Jogja, ngapain? Akhirnya sampai di Jogja sebelum presentasi tuh di push sama Pak Yaya gitu, ayo harus benar. Pas udah beres presentasi tuh, langsung Pak Yaya, udahlah, lupain aja. Maksudnya kalian udah berusaha, udah gini, sisanya serahkan aja gitu. Saya kemarin nge-push tuh supaya kalian maksimal aja effortnya gitu. Jadi gak main-main, maksimal. Pas udah gini ya udah, sebenarnya apapun yang hasilnya kalian udah juara kayak gitu kan. Karena yang bikin itu juga, yang bikin aku yakin juga itu man. Jadi dari 10 animasi yang ada di final itu tuh kita tuh paling jelek, paling gak ada apa-apanya. Cuman percaya diriku adalah presentasi kita mungkin salah satu yang terbaik gitu, dan mungkin cerita kita paling nyambung nih ke pesan apa yang mau disampaikan sama topiknya tuh nyambung gitu. Nah pas malam penganugerahan ya itu kan kalau UGM kan megah banget ya, kayak acara, maksudnya dari segi visual, terus dari segi lighting. Jadi kalau ada juara nih, juara aplikasi permainan, juara 3 jatuh kepada misalkan Institut Teknologi 10 November, itu si foto tim juara itu muncul di layar man. Kan hari pertama kita difoto kan, tadi diceritakan, muncul di layar, terus mereka jalan itu disorot lampu dari belakang kayak acara TV gitu. Nah waktu animasi ini kita nih kan emang udah nggak ada ini ya, udah nggak ada, makanya aku bikin vlog kan, udah nggak ada, mungkin Rama ada kayak rasa percaya diri, kayaknya ayo menang. Nah aku tadi tuh udah nggak ada, jadi makanya pas pengumuman animasi kita itu udah nggak pakai ini, udah nggak pakai jis alma mater, aku tuh ngerekam karena nggak ada pikiran bakal juara 3 tuh nggak ada. Jadi rekam siapa, aku bahkan di videonya aku masukin YouTube itu, ngobrol sampai ya aku dukung Riau kayaknya juara 1 gitu kan, karena kan kita berteman juga tuh selama 3 hari itu, karena 7 dari 10 dari Batam. Nah yang 3 ini kita kayak akhirnya kayak mau gak mau kayak berteman aja gitu, kayak jadi berteman, karena kamarnya juga sampingan. Aku ngerekam nih, juara animasi, ternyata gitu musik universitas. Nah pas muncul kata universitas itu dalam sepersekian detik tuh di pikiranku tuh halu oleo. Jadi dari 10 peserta semua itu Politeknik Negeri Batam, Politeknik Kaltex Riau. Nah ada Universitas Pendidikan Indonesia, Universitas Halu Oleo. Pas universitas masih belum kepikiran man, itu mah Halu Oleo. Dan sepersekian detik aku mikir gitu, Halu Oleo ini mah Universitas Pendidikan Indonesia,
wah itu aku saya lagi ngerekam kan, langsung gemeter apa ya, langsung selamat. Wah, langsung kematiin, terus karena euforianya ini ya, terus lampu kan disorot, aku maju aja, maju, pas lihat ke belakang ternyata si Teti masih di belakang nyari Jaster, karena dia kan pakai Jaster. Akhirnya maju, masih belum keras tuh kayak, wah, di depan podium tuh masih, ini bener nih gitu, ini bener gak nih? Akhirnya juara 2 disebutin, juara 1 disebutin, turun panggung, langsung dapetin duitnya di situ man, langsung saat itu juga langsung ke pinggir panggung, langsung tanda tangan, langsung ngambil duit itu dapat 5 juta kan, juara 3. Sampai malam tuh kayak gak bisa tidur, kayak wah gila nih, gak kebayang. Akhirnya si temen kamar yang di anak UI itu kan juara juga. Terus pas kita ketemu di hotel, dia bilang gini, jago juga lo. Dia bilang, lu jago juga. Akhirnya sama-sama dapat medali kan. Terus kita foto bareng gitu di dalam hotel. Itu menarik sih. Itu pengalaman yang apa ya, yang bikin merinding banget sih emang. Kalau kayak tadi Rahma kan di Kemakom ada Instagram live, karena dulu 2015 kita kan beda 2 tahun nih, 2015 belum ada live story Instagram kan. Terus dulu kan masih pakai Line gitu, teknologinya walaupun 2 tahun kayaknya beda dong, lumayan jauh di sosial media. Ya gitu, kita cuman ngasih kabar malam-malam. Akhirnya pas balik lagi ke kampus hari Jumat, ya banyak apresiasi sih dari teman-teman, dari dosen, bahkan yang menarik nih. Jadi waktu final itu kita ngelewatin satu mata kuliah, ngelewatin satu UTS atau apa gitu ya, Pak Rizky. Nah, akhirnya pas minggu depannya ke Pak Rizky tuh, Pak, kita mau ini ujian susulan, aku sama Teddy kan sekelas, kita mau ujian susulan. Di Pak Rizky-nya bilang, kalian yang kemarin juara kan yang di Jogja, udahlah nggak usah. Dan di akhir semester dapat aman. Iya kan, itu kuliah yang susah itu arsitektur komputer kalau nggak salah. Itu udahlah nggak usah, sebuah mata kuliah yang harusnya kalau nggak ikut UTS UAS udah gitu kan. Ini Pak, kalian yang kemarin juara di Jogja kan, udahlah nggak usah, nyampe aja, berakhir dengan A. Itu salah satu cerita menarik juga sih. Nah itu setelah itu gimana man? Setelah final, setelah jadi apa ya, juara gimnastik apa gitu, ada efek apa ke Rahmannya, mungkin jadi punya pandangan terkait satu hal atau apa gitu? Ya, waktu itu ya jadi apa ya, perspektifnya pasti dari dosen-dosen pengen ada keberlanjutan gitu kan, keberlanjutan terus lah dari tahun ke tahun. Ya sejak itu jadi aktif juga kan, gimana ningkatin prestasi di itu ya, di Ilkom ya. Prestasi di Ilkom secara nggak langsung jadi kayak ada beban juga tuh, berarti ada beban. Betul kayak gitu. Terus ya waktu itu kebantu juga sih, karena setelah itu kan sesuai visi misi kita di awal sama Noval, akhirnya Noval juga juara apa waktu itu, hackathon kayak gitu kan, juara. Iya, sama Amar ya. Sama Amar. Terus aku juga juara apa, bisnis PKM kayak gitu-gitu. Bukan PKM sih, apa ya waktu PMW kayak gitu. Jadi waktu itu sempat tahunnya 2017 tahunnya prestasi lah gitu kan. Tahunnya prestasi. Cuman ya tetap PR-nya adalah gimana nih ngasih tongkat kejayaannya ke adik-adik. Yes. Gitu yang ternyata gak gampang ya. Ternyata nggak gampang, walaupun secara fasilitas mungkin udah makin kesini makin oke ya, makin oke banget dong. Makin didukung banget sama dosennya. Bahkan udah jadi ya bener sih, kayak kalau dulu kita ngajuin anggaran proposal, ini di ACC nggak ya gitu kan, ini dapat nggak ya kalau diajuin. Kalau sekarang malah silahkan koordinir dong, kalian kebutuhannya apa gitu. Yes, barangkali yang lain malu, mungkin koordinir dulu sama satu orang gitu kan, kebutuhannya kayak gimana. Itu enak banget sih kayak gitu. Sampai uang makan katanya dikasih sih. Uang makan, ada uang makan ya setiap ini ya. Wow, itu wow banget itu, fasilitas yang
wah maksudnya fasilitas yang zaman kita kalau ada itu gede banget lah gitu istilahnya. Kalau nggak dimanfaatin dengan benar kasihan banget. Karena cukup ironis juga kan man, soalnya justru 1 tahun, maksudnya Game of Thrones 10 kan bisa dibilang puncak kejayaan nih. Nah, Game of Thrones 11 1 tahun di depannya itu justru pertama kali kita nggak masuk final setelah berapa tahun tuh? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 6 tahun, 8 tahun berturut-turut masuk final Gemastik, justru berhenti ketika setelah 1 tahun masa paling kejayaan. Iya. Iya nggak? Iya benar. Dan ternyata gak gampang gitu nginiin tongkat estafet gitu. Iya, sih balik lagi ke mungkin aku ngelihat sih dari mungkin zamannya Akan atau zaman-zaman yang lainnya itu kan benar-benar motivasi dari diri sendiri sebetulnya ya kayak gitu kan. Betul. Jadi kayak nggak ada jaminan juga sih ketika support udah sangat baik dan lain-lain, kalau dari keinginan diri sendirinya nggak ada jadi susah kayak gitu. Iya, effortnya mungkin ya, maksudnya zaman dulu tuh bener-bener kayak aku tadi cerita kan kayak ngorbanin kuliah, terus bener-bener sampai nginep di gig dulu kan beberapa hari. Terus waktu Game 9 juga kan aku kayak istilahnya nge-mentorin Fadil sama Lutfi gitu kan. Mereka berantem tuh omong-omong aku lihat man mereka gimana caranya, maksudnya berantem tuh maksudnya dari Lutfi sama Fadil tuh bener sama-sama punya ide yang mereka tuh pengen bagusnya animasinya tapi bertolak sampai berantem gitu, maksudnya sampai ngomong-ngomong nah gini aja. Nah, itu bagus kan, maksudnya dua orang itu benar-benar saking pengen bagusnya menurut mereka masing-masing jadinya jadi ada perdebatan ya, nggak kayak nggak salah kieu be animasinya yaudah kieu nu gampang, nah nggak gitu. Nah aku takutnya sekarang tuh effortnya nggak sampai sana gitu. Jadi mungkin ketika ngerjain UX karena dia Rahman nyerita sampai malam terus nyediain gini, takutnya kalau sekarang ketika ngerjain udahlah gini aja yang gampang atau enggak udahlah lanjut besok aja, nah gitu man. Yang effortnya yang penting submit aja. Nah, itu yang perlu diwariskan sih, dan itu bukan hal yang gampang buat, karena kan itu kan keinginan dari diri sendiri ya, motivasi ya, sampai benar-benar pengen istilahnya sampai benar-benar nggak tidur biar ini biar ini beres dengan baik, itu mungkin nggak bisa ditularkan dengan mudah ke generasi berikutnya kayak gitu. Walaupun dengan fasilitas yang lebih ini sih, karena zamanku tuh pas aku udah juara Game Magic 9 itu buat animasi tuh bahkan dibeliin pentab. Dan di tahun-tahun kedepannya aku yakin makin lama dari prodi, dari departemen itu makin supportnya makin gede sih ya. Dan yang jadi masalah itu adalah semangat si mahasiswanya itu sendiri nih. Ini fasilitas udah nanjak nih statistiknya, tapi effort sama semangat mahasiswanya sendiri nih ikut nanjak juga atau statik atau malah turun, itu sih yang jadi masalah. Kayak sekarang kan walaupun di beberapa lomba juga ada aja sih yang menang ya, kayak kemarin juara terakhir juara 2 lomba apa gitu kan, lomba digital itu ya, digital apa gitu. Terus yang sekarang juga ada 2 tim tuh yang lolos ke PKM, itu juga bagus sih. Cuman balik lagi kayak role-nya kenapa ada di Gemastik ya, kenapa Gemastik ini sepenting ini gitu kan, itu sih. Ya emang udah kayak bergengsi banget kayak gitu. Itu mungkin salah satu pertanyaan sih, kenapa dosen kayak gedein banget sama Gemastik gitu. Terus kenapa aku juga ini banget sama Gemastik. Terus ada mungkin dulu mahasiswa mungkin ada yang celutukan, kenapa sih sama Gemastik kayak bangga banget kayaknya. Ya mereka nggak tahu man, gimana ya? Kalau tahu nih kampus lain kayak gimana mempersiapkan Gemastik, terus kalau kita kan punya kesempatan lah istilahnya ya, beruntung masuk final, ngelihat kampus lain kayak gimana, euforianya kayak gimana tuh penting banget. Dan ini kan emang dari Kemenristek-Dikti kan. Betul. Dan itu jadi poin juga, itu poin gede banget juga buat akreditasinya. Terus ini tuh
ajang yang kampus-kampus gede itu benar-benar pemain-pemain utama itu dikeluarin, bukan yang mereka ini mah kejuaraan apa mereka nggak ikutan, nggak gitu. Jadi kalian menemukan kayak misalkan aku animasi nih, aku menganalogikan animasi itu mungkin kayak bulu tangkis, maksudnya kategori yang isinya tuh bukan negara-negara gede di olahraga kayak Spanyol atau Jerman gitu kan, di bulu tangkis kan nggak gitu kan. Nah sama kayak misalkan di X atau di mana kan, UI, ITB, ITS, UGM kan. Nah kalau di animasi kan kampus-kampus besar itu kan nggak ikut ya di animasi, tapi ya pada ujungnya ya memang karena kualitasnya gak dimiliki sama kampus-kampus itu, man, ngerti nggak, buat di animasi itu ya paling jago ya anak-anak Batam, anak-anak itu. Jadi sempet kayak sebelah mata juga, wah animasi mah yang ikutnya bukan kampus-kampus gede kayak UI, ITB lah. Ya emang di kategori ini kampus-kampus besar emang tidak ada apa-apanya dibanding dengan politeknik itu animasi gila-gila itu, teknokrat dengan 3D-nya. Jadi sempat ini juga sih, sempat mikir animasi kayaknya bakal dipandang sebelah mata karena yang ikut bukan kampus-kampus gede, padahal yang ikut di Gemas itu udah kampus-kampus terbaik di bidangnya masing-masing. Dan di animasi ya itu kampus-kampus tadi, kampus-kampus yang mungkin gak gede tapi secara kualitas mereka ikutan gitu. Jadi benar-benar ini tuh top tier gitu. Kalau di liga tuh apa ya, Liga Championnya lah. Kalau di SEA Games itu tetap semuanya gitu. Jadi kenapa Gemastik tetap jadi poin utama penting? Piala Dunia lah, man. Piala Dunia lah kalau dia bola ya. Kan ada Euro kan. Ada Euro, ada apa. Nah, SEA Games itu kayak Piala Dunianya gitulah di Indonesia ya. Jadi karena kan dia bentuknya ada medali juga kan, dan ada juara umum. Nah itu yang penting. Jadi kalau kampus besar itu udah targetnya udah bukan juara lagi, tapi juara umum mainnya. Sementara kita sekarang lagi berusaha buat selalu masuk final lah. Kitanya tidak tahun kayak gitu kan. Sekarang udah 2 tahun kan. 2 tahun ya kita gak ikut final ya. Game masih 11. Nah, game masih 13 kan mau lagi berjalan nih. 13. Nah, nggak tahu nih, mudah-mudahan ada yang masuk final lagi 2013. Nah, dan mungkin rekaman ini didengar tahun-tahun berikutnya. Semoga pas di tahun itu ngedenger ini mungkin kita lagi jaya-jayanya lagi nih di Gemastik. Iya. Kemarin tuh sempat ada yang juara pemrograman bukan sih? Kalau nggak salah ya. Tapi lomba apa gitu juara pemrogramannya. Kali Gemastik sekarang muncul masuk finalnya pemrograman. Mungkin ya. Mungkin. Atau kalau pemrograman itu ironi juga karena jurinya itu Gemastik 12 sama 13 kan Bu Rosa kan dari kita kan. Bahkan Bu Rosa sempat bilang kan yang apa? Bu Rosa jadi juri pemrograman, tapi mahasiswanya sendiri nggak ada yang masuk final. Gimana, Man? Sekarang juga kalau nggak salah jadi juri juga Bu Rosa, masih jadi. Iya, sekarang jadi juri juga kan, di Gemastik 13 kan. Nah, ya itu ironi juga sih, maksudnya mahasiswanya nggak ada yang masuk final. Persiapan mahasiswanya sendiri seperti apa sih sebetulnya? Karena kan yang dimaksud aku waktu dulu riset tuh nggak cuman riset masalah tema idenya dan nge-create UX-nya kayak gimana, tapi aku ngeriset tahun kemarin siapa sih yang juaranya gitu kan, sampai tahu betul. Juara satunya UI, juara 2-nya IPB, juara 3-nya UI lagi. Terus aku riset dia tuh bikin apa sih, terus apa sih yang bikin mereka juara ya pada akhirnya gitu sih. Sampai pada saat di final tuh kan udah kayak yakin, kayaknya UI lagi deh ini yang juara kayak gitu kan. Sampai ada pikiran gitulah. Itu kan karena kita mencoba untuk mengadaptasikan apa yang udah juara-juara sebelumnya lakukan gitu kan. Gitu sebenarnya itu. Aku juga kalau nontonin semua deh kalau nggak salah animasinya buat nyari tahu apa sih yang diinginin sama juri gitu kan. Apa sih yang dapat dinilai dari juri kayak gitu. Iya, ada effort tambahan di situ lah. Nah, makanya nggak tahu kan kondisi sekarang tuh kayak gimana sih peserta Gemastik sekarang. Terus kayak kita udah bukan nggak mau ngebimbing, tapi kayak kita udah terlalu jauh deh kalau misalkan masih
masih terlalu ikut campurnya terlalu besar betul, gitu ya. betul, kecuali mungkin kalau mereka nanya-nanya kayak gitu udah pasti seneng banget lah kayak gitu, cuman udah kayak Betul, senang banget, senang banget. pesertanya aja udah nggak tahu siapa aja kan, pesertanya aja udah nggak tahu siapa Ya. aja. Kalau dulu masih waktu zaman mahasiswa lah masih ada sharing-sharing lah waktu itu kan sama Rijal, sama Purnama, timnya Purnama, sama tim-tim UX lain kayak gitu. Kalau sekarang udah kayak udah jauh banget nih gapnya, tinggal ya jemput bola lah kalian mahasiswa gitu kan. Kita siap kalau nanya-nanya, siap deh ngebantu. Betul. Terus sih. Iya, kayak mulai dari penulisan proposal aja kan. Maksudnya daripada bingung nyari sendiri, kenapa nggak tanya aja Rahman yang dulu juara gitu kan, kakak tingkat sendiri gitu kan, semudah itu kan, teman. Iya betul. Tapi mungkin ada nggak yang sekarang, man, tim sekarang gitu? Ada Rahman. Timnya Ramdan ya udah pasti sepakat sama Purnama, sama siapa satu lagi sih, Dina ya. Itu masih nanya sih kayak gitu, cuman ya balik lagi ternyata mereka nanya tuh pas Hamin hari H submit ya. Aku nanya deadline kapan, 2359. Wah, apa yang harus kalau aku sekarang review apakah mau diperbaiki gitu kan pertanyaannya gitu kan. Itu sih kayak maksudnya ya persiapan terbaik adalah persiapan ketika Gemastik 13 ini baru selesai, persiapan tuh buat Gemastik 14. Iya, benar. Itu paling terbaik tuh harusnya. Dalam arti ya kayak gitu, lebih ke mungkin bukan persiapan apa yang mau dibikin, tapi konteksnya, metodenya, mungkinnya caranya itu yang harus dipersiapin sih. Bidang apapun ya. Kayak gitu. Kalau misalkan ikut animasi ya 6 bulan dari sekarang lah berarti persiapkan skill animasinya. Kayak gitu. Ya metode-metodenya. Kalau yang skill animasi kemarin aku lihat kan yang Gemastik 11 Gemastik 13 yang dari UPI udah oke lah, udah jauh dari waktu aku dulu, cuman masalah ketepatan pesan gitu-gitu nggak tahu mereka apakah nanya ke Lutfi, mungkin nggak tahu ya, aku kan nggak tahu apakah mereka berkomunikasi dengan kakak tingkatnya, mungkin Hamnur kan masuk final, nah aku nggak tahu juga. Mudah-mudahan sih kayak gitu, mudah-mudahan ada tingkat yang ikut ini yang mau berjuang di Gemastik mereka nggak lupa gitu, kakak tingkatnya tuh ada yang pernah masuk final di bidang ini, ada yang pernah juara lomba UX nih, nah tanya gitu tanya ke dia gitu, ngerti gak, jadi ini tuh kakak tingkat kalian gitu. Itu sih yang jangan dilupain. Bahkan kan Rahman ditanya-tanya juga kan sama dari kampus lain kan. Iya. Nah itu menariknya itu ketika kita berharap ada mahasiswa Ilkom nih, Kemakom yang nanya-nanya gitu ya, untuk kita sharing. Tapi di satu hal lain ada universitas lain, dua universitas lain yang waktu Gemastik berapa berarti 11. Gemastik 11 itu karena role-nya udah saya adalah seorang juara, mereka nanya-nanya tuh, ada 2 univ lah yang pada akhirnya mereka masuk final kayak gitu. Dua tim dari dua universitas yang berbeda, mereka nanya, "Kang UX gimana sih?" gitu kan. Terus metodenya apa ya? UCD itu kayak gimana kayak gitu ya. Aku senang banget juga buat sharing. Iya, betul. Kayak gitu karena sharing apapun dari aku tetap eksekusinya adalah pada mereka gitu kan. Kayak gitu. Dan setelah mereka eksekusi, mereka lolos, kan alhamdulillah lolos. Ya kita juga ikut senang gitu ya. Mereka secara nggak langsung nge-mentor ke saya, terus ya saya juga nggak ada beban, tapi mereka mengucapkan terima kasih gitu loh. Kang makasih, ini kita alhamdulillah lolos gini. Keberatan nggak Kang kalau review lagi proposal kita buat di final kayak gitu. Itu sih yang menarik sih. Ya, maksudnya bahkan kalau dari kampus lain nanya ke kita pun kita dengan senang hati jawab ya, apalagi ke Kemakom sendiri kan. Effort yang dilakukan mereka adalah gimana cara mereka tahu yang pertama siapa yang juaranya, yang kedua siapa anggotanya, yang ketiga bagaimana cara mereka mengkontak kita gitu kan, sampai pada akhirnya dia bisa nge-DM ke saya gitu kan, ke Jikri, itu kan udah ada effort lebih tuh. Iya gitu. Betul. Aku juga diundang tuh 2 kali
ke UNES, jadi Universitas Negeri Semarang, walaupun pada akhirnya mereka nggak lolos ke Gemastik, karena mereka ini jurusan baru man, ilmu komputernya, jadi masih muda gitu. Tapi sampai diundang, aku ke Semarang dibiayain si keretanya dan berbicara Gemastik di sana gitu. Dan sedikit ngasih tips and trick. Jadi kalau misalnya aku diundang ke sana sebagai ngajar animasi, aku nggak mau karena sampai sekarang pun, sampai walaupun habis juara Gemastik pun, aku nggak mau bilang kalau aku orang yang ahli animasi, nggak akan pernah. Jadi ikut Gemastik, ya tahu sendiri animasinya kayak gitu, dan tapi pesannya yang masuk kan. Nah, makanya waktu diundang ke UNES karena juara 3 kan, karena paling dekat man, karena juara 1 tuh dari Pekanbaru, Caltex ya, Riau, juara 2 dari Batam. Nah, paling masuk akal kan dari Bandung nih. Iya. Diundang tuh ke UNES, berbicara tentang Gemas itu apa, karena mereka tuh jurusan baru dan mungkin merintis mulai merintis ikut-ikut lomba. Dan itu di sana aku ketemu kaprodinya langsung. Jadi bukan kalau kita nih ada acara hari Sabtu Minggu nih Kemakom kan, ngundangnya mahasiswa kan. Nah, di situ tuh aku ngobrol sama kaprodinya. Jadi gimana buat masukan buat UNES gini. Terus tahun berikutnya Gemastik 10 juara satunya tetap dari luar, juara 2-nya itu dari Telkom. Nah, tapi mereka nggak bisa. Akhirnya ngundang aku lagi 2 kali tuh, ngundang ke Semarang, kereta dibayarin, makan, tempat tinggal. Maksudnya mereka sampai kayak gitu loh man, sampai kayak gitu. Dan masa sih di Kemakomnya sendiri nggak kayak gitu ya, maksudnya punya Rahman, punya aku, terus ada Kang Faisal 2009 kan juara KTI, terus banyak juga selain aku sama Rahman, data mining kayak timnya Kang Ansar sama tim Indana, data mining kan. Kalau teman-teman atau mahasiswa kita yang ingin data mining harusnya mau gitu, kayak ngajak bicara ke tingkat yang dulu udah pernah masuk final atau juara. Maksudnya dari kampus lain aja manggil kita man, kan manggil Rahman buat minta ajarin, manggil aku. Nah, dari bawahnya sendiri, dari Kemakom sendiri, ayo dong gitu, manfaatkan gitu, istilahnya manfaatkan punya kakak tingkat. Karena kita kalau menawarkan diri terus juga kayak ngerasa kayak siapa gitu man ya, Betul. mau kalian mau saya review nggak ininya, saya mau ajarin nggak, kan nggak enak ya. Mending kita juga nunggu aja gitu. Kita juga nunggu. Bahkan kalau dari kampus lain ada yang datang ke kita tetap kita sharing kok gitu. Itu sih bedanya. Mungkin bedanya itu bener man. Jadi kampus lain effortnya benar-benar kayak nyari tahu siapa yang juara, mau berguru gitu kan, walaupun dia tahu itu bukan dari kampus dia gitu. Nah, itu mungkin itu yang perlu ditanamkan ke generasi kita sih. Semoga ya ada kapan ya pengumuman Gemastik 13 ya? Nggak tahu juga tuh, belum tahu. Gak ngikutin tanggal soalnya. Kita lihat aja nanti, semoga ada hasil terbaik deh. Ya semoga udah dengerin ini juga, jadi ini mungkin bisa diputar sama mahasiswa baru 2021 nanti, 2022, tanpa perlu ngundang kita lagi ke kampus kan. Semoga jadi semoga ada perubahan di bidang effortnya lah, jadi lebih serius buat ngadepin Gemastik. Gitu sih mah. Ada pesan terakhir gak? Pesan terakhir apa ya? Ya pokoknya sampai kapanpun sebenarnya kita nggak akan berhenti kalau diminta buat sharing sebenarnya. Cuman sharingnya tuh nggak kayak misalkan Gemastik, mungkin Gemastik tahun depan bakalan coba ngontak Kang Banyu lagi deh atau saya gitu kan. Cuman kayak kita nggak butuh sharing itu sih, lebih ke siapa yang mau belajar ya hayu gitu kan. Gitu kan. Bahkan mungkin kalau misalnya kita udah nggak relate pun ya kita nanti akan tahu lah siapa yang mungkin lebih spesifik ngerti kayak gitu. Dan itu kan tujuannya sebenarnya ada CS Meetup juga kan, supaya nge-trigger lah adik-adik yang baru masuk, yang belum tahu karir path di berbagai role, kita suguhkan supaya ya itu tadi nggak ke gap ketika nanti Gemastik data mining seperti apa, pemrograman seperti apa, kayak gitu-gitu sih.
Jangan lupa follow berarti ya @csmeetup Ya, di jangan lupa follow Instagram. Chess Meetup kayak gitu. Karena itu adalah komunitas non profit. Kita tidak dapat uang dari apa-apa gitu. Tapi kita mencoba menjadi wadah untuk eh, semua orang bisa sharing gitu ya, alumni, Betul. kemudian mahasiswa juga yang udah eh, punya pengalaman, prestasi atau hal-hal menarik terkait dengan computer science, itu kita wadahi semuanya kayak gitu. Kalau dari aku sih pesannya mungkin apa ya, cari motivasi sih lebih. Jadi kalau motivasinya udah dapet, biasanya effortnya juga bener-bener kayak misalkan nih kamu suka sama satu band luar, terus dia di konser di Indonesia, terus tiketnya mahal, terus misalkan orang orang tua kamu bilang ya udah sok aja, nanti saya beliin gitu ya tiketnya, tapi kamu ngelakuin hal apa gitu. Nah pasti kan gila-gilaan tuh man ngerjainnya kan, Nah, biar dapet pengen itu gitu, pengen ada grit itu gitu. Itu kedua, jangan lupa kalau misalkan punya ini sih, punya kakak tingkat yang dulunya udah pernah punya pengalaman lebih, manfaatkan gitu, reach out, ajak ngobrol, ajak diskusi, minta saran, minta review, minta review proposal nih. Kita kan udah kerja nih. Kalau misalkan Rahman ada tingkat, Kang minta review ini dong proposal kita, pasti mau kan, walaupun Rahman sibuk. iya, Dari pasti. kamu sendiri kan pasti mau kan, pasti nyempetin waktu gitu, baca-baca terus ngasih 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 apa ya, ngasih kayak revisi kayak gitu. Jadi itu sih, jangan 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 malu dan jangan lupa aja kalau uh, punya kakak tingkat yang dulu udah pernah, sok reach out gitu, ajak mereka ngobrol, biar biar belajar juga gitu sih. Betul, betul, betul. Kalau misalkan masalahnya adalah gap, ya makanya itu CS Meetup ada tuh buat nampilin sosok supaya kalau kalian udah minimal sekali ketemu, udahlah hilangin canggungnya gitu kan. Kayak kemudian sama Kang Ajis gitu kan, udah tahu Kang Ajis. Nanti masalah developer bisa tuh nge-PC Kang Ajis kayak gitu, dan sosok-sosok yang selanjutnya akan kita munculkan lah di CS Meetup. Betul betul. Oke dah, Gitu. mungkin sekarang sampai sini kayaknya udah panjang ini, udah berapa jam sih? Ya berapa sejam, 1,5 jam ya. Oke, ini kayaknya nanti bakal di-upload ya, Man ya, di YouTube aja kayaknya, biar biar bisa ini ya. Oke. Udah kali ya Oke, ditutup aja ya. udah gitu aja mungkin. Semoga ini bermanfaat yang dengerin, mungkin siapapun mungkin ini nggak tahu bakal didengar sama mungkin orang-orang yang dulu pernah ikut buat nostalgia gitu kan. Tadi kan kita nyebutin beberapa nama juga kan. Terus mungkin buat teman-teman yang sekarang berjuang, atau nanti mungkin di mahasiswa baru di masa akan datang, mungkin dosen juga dengerin. Nah mungkin uh, semoga uh, perbincangan kita ini jadi apa ya, jadi ngasih sesuatu lah, apa yang perlu dipersiapkan, apa yang perlu matangkan lagi buat kedepannya. Itu sih man. Oke, amin, amin, amin. Bisa juga sama lah kayak gitu. Semoga menjadi motivasi buat adik-adik semua buat lebih meningkatkan motivasi dalam berkompetisi gitu ya. Dan lomba apapun lah, lomba apapun. Ya selama apapun. Saya percaya sih bahwa suatu saat Hemakom akan punya habit yang baik gitu kan. Akan berjaya ya, seperti himne atau Ya, itu apa gimana lagunya? Kemakom berjaya. Gimana sih wakil presiden gak bener nih berdua. Seperti Kemakom FMIPA berjaya. Seperti menara FMIPA gitu kan. Iya, itu betul. Oke lah man, dicukupkan aja kayaknya ya. Nanti mungkin ini bakal di-upload mungkin di YouTube, nanti teman-teman mungkin yang dengar bisa komentar mungkin ya di bawah, atau mau gimana. Nanti mungkin kalau kita bisa ngobrolin hal yang lain, kita bisa adain konten yang lain aja. Oke man, gitu man. Thank you banget man.